Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lima qala fi kitabihil aziz Ar-Rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala nabiyil qail khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji milik Allah Rabb semesta alam yang masih menghidupkan kita, yang masih mengizinkan kita untuk beribadah di bulan penuh berkah ini. Semoga kita diberikan istiqomah menjalani hari-hari penuh dengan amal soleh di bulan yang penuh berkah ini, penuh maghfirah ini, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa setelah Ramadan berlalu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabi'in, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada kisah menarik yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, bahwa sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal iblisa yad'u arsyahu alal ma' thumma yab'asu sarayahu fa adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Qala yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza fayaqul ma sana'ta syai'an. Summa qala summa yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi fa adanihi minhu. Summa qala ni'ma anta qala al-amas urahu qala falyalzimuhu. Khatifil ajanallahu wa iyyakum. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang iblis dan bala tentaranya yang memiliki segudang tipu daya untuk menyesatkan manusia. Yang mana disebutkan di dalam hadis tersebut, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Yang disebutkan di dalam syarahnya, syarah Sahih Muslim, bahwa di atas lautan. Iblis meletakkan singgasananya di atas lautan. Lalu iblis mengirim pasukannya untuk menyesatkan umat manusia. Dan yang paling menakjubkan adalah ternyata di penggalan hadis selanjutnya, fa'adnahum minhu manzilatan azamuhum fitnatan. Kedudukan yang paling tinggi di sisi iblis adalah yang paling berpengaruh dan paling besar menebar fitnah di kalangan manusia. Maka tatkala salah satu dari tentara itu datang menemui iblis untuk melaporkan, maka dia mengatakan, fa'altu kadza wa kadza. Aku sudah berbuat ini dan berbuat itu. Di dalam syarah Sahih Muslimnya disebutkan, umirtu bi syarakah wasur bil khamri. Aku memerintahkan manusia untuk mencuri, untuk meminum khamar, berzina, dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang mengejutkan justru komentar dari iblis bukan memujinya, akan tetapi meremehkannya. Iblis lantas berkata, ma sana'ta syai'an. Wahai tentara, engkau tidak mengerjakan apapun, kamu belum berbuat apapun. Yang kamu sesatkan dengan mengajak manusia minum minuman keras, mencuri, berbohong, berzina, itu belum termasuk prestasi bagiku. Masya Allah. Lantas dilanjutkan di penggalan hadisnya, bahwa lalu datang satu lagi dari tentara iblis melaporkan terkait aktivitas, melaporkan tentang prestasi yang sudah dikerjakannya. Lalu dia mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraati. Aku tidak meninggalkan satu pasangan sampai mereka tercerai-berai, sampai mereka berpisah antara laki-laki dan perempuan. Khatifil ajanallahu wa iyyakum. Maka tatkala dilaporkan oleh salah satu dari tentara iblis
yang sudah berbuat perbuatan menyesatkan manusia, menceraikan, menjadi sebab perceraiannya pasangan, menjadi penyebab berpisahnya keluarga, hancurnya satu keluarga, maka komentarnya berbeda dengan komentar iblis kepada satu pasukan yang datang, pasukan pertama yang datang untuk melapor tadi. Iblis justru fayudnihi minhu, dia mendekati, faqala, lalu berkata, nikma anta, engkau adalah tentara terbaikku, engkau adalah pasukan terbaikku, engkau adalah jenderalku. Khawatibillah azanallahu wa iyyakum. Masya Allah, di kisah ini disebutkan di dalam Sahih Muslim bahwasanya faedah yang terkandung sangat banyak. Yang mana? Yang pertama, Nabi SAW mengabarkan singgasana iblis diletakkan di atas air. Yang kedua, bahwa iblis memiliki pasukan. Yang pasukan itu bertugas untuk menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, membuat manusia terbuai dan memperturutkan hawa nafsunya. Lantas faedah yang ketiga yang bisa kita ambil bahwa tatkala iblis memerintahkan pasukannya untuk menggoda manusia, menyesatkan manusia, ternyata kedudukan yang paling tinggi bagi tentara, bagi pasukannya iblis adalah yang mampu memporak-porandakan keluarga, yang mampu membuat satu keluarga terpisah dan tercerai-beraikan. Khawatibillah azanallahu wa iyyakum. Dari sini kita faham bahwa bukanlah setan-setan yang paling tinggi kedudukannya disandingkan dengan iblis yang mereka mampu untuk menggoda manusia minum minuman keras, menggoda manusia untuk melakukan perbuatan keji seperti mencuri, menggoda manusia untuk berbuat hal-hal yang tidak faedah bahkan. Akan tetapi yang paling tinggi kedudukannya dan justru yang sangat luar biasa, yang sangat dekat dengan iblis adalah yang mampu memisahkan satu pasang kekasih. Dulu kita pernah paham bahwa ada tentara yang paling sadis, ada jenderal yang paling kejam, Hitler. Dia berhasil membunuh banyak sekali manusia, meluluh lantahkan satu desa, satu kota, bahkan satu negara. Akan tetapi yang disebutkan di dalam hadis ini justru yang paling dekat kedudukannya dan paling mengerikan adalah mereka yang mampu memporak-porandakan hubungan rumah tangga satu keluarga. Khawatibillah azanallahu wa iyyakum. Kabar gembiranya di bulan Ramadan ini kita diberikan satu janji oleh Nabi SAW bahwa di bulan Ramadan setan-setan akan dibelenggu. Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin." Rawahu Tirmidzi. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutup, dikunci rapat-rapat pintu-pintu neraka dan dibelenggulah setan-setan agar tidak menggoda manusia. Di bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah yang harusnya kita bisa banyak menambah amal, beramal soleh, berbuat kebaikan, beristighfar, karena di bulan Ramadan telah dibelenggu setan-setan. Akan tetapi yang harus diperhatikan di sini, setan-setan yang dimaksud Nabi SAW itu yang seperti apa? Lantas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 93, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Dan seperti itulah kami jadikan oleh setiap nabi itu musuh-musuh dari setan yang berupa jin dan manusia, yang mereka saling membisikkan satu sama lain tentang perkataan-perkataan yang menipu. Khawatibillah azanallahu wa iyyakum. Walaupun Nabi berjanji setan-setan akan dibelenggu, akan dikunci, akan dikerangkeng ketika datang bulan Ramadan, namun kata Allah, ada setan yang berwujud manusia. Ada satu buku yang menjelaskan tentang hadis yang tadi.
yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa beliau Abdurrahman As-Sabran di dalam kitabnya Al-Faraid ala Sahihil Qasas An-Nabawi, beliau menyebutkan siapapun manusia atau apapun yang berusaha untuk mencerai-beraikan satu hubungan rumah tangga, maka dia adalah tentara iblis yang paling besar. Khawatibil azanallahu iyyakum. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, dari tipuan, buaian, rayuan yang membuat kita terlena, terbuai dan akhirnya meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibelenggunya setan, namun jangan sampai kita menjadi setan itu sendiri. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.